Mungkin di antara kaum muslimin dan muslimat bertanya, apa makna daripada nama yang dibuat? Kenapa seperti itu? Apa yang diinginkan? Komplek yang sedang kita canangkan untuk kita dirikan, nama singkatnya adalah Komplek Al-Hijrah. Nama singkatnya adalah Komplek Al-Hijrah. Kita namakan Al-Hijrah karena memang mudah-mudahan dengannya menjadi solusi bagi siapapun yang ingin berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hijrah, ma'asyarul muslimin dan muslimat, maknanya adalah perpindahan. Maknanya adalah perpindahan. Dan perpindahan itu terbagi dua, perpindahan dalam maknawi dan perpindahan dalam jasad, jasmani. Perpindahan jasmani itu yang dikenal dan terkenal dengan nama hijrah, yaitu hijrahnya para muhajirin bersama Nabi kita tercinta SAW dari Mekah menuju Madinah, perpindahan. Namun ketahuilah bahwa hijrah dalam istilah yang maknawi, yang tidak jasmani, jauh lebih penting daripada hijrah jasmani. Bahkan hijrah rohani, hijrah maknawi, itu adalah asal usul hijrahnya jasmani, perpindahan. Apa itu perpindahan maknawi? Perpindahan maknawi, apa yang dikatakan Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah sesungguhnya adalah orang berhijrah dari apa yang Allah larang dari dirinya. Maka inilah perpindahan maknawi. Inilah hijrah maknawi. Perpindahan dari sesuatu yang kita lakukan, dari hal yang tidak dicintai dan tidak diridhoi Allah, kita tinggalkan. Dan kita pindah kepada sesuatu yang diridhoi dan dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seandainya hal yang tidak dicintai Allah kita sebut jalan kiri, dan hal yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah kita sebut jalan kanan, maka hijrah maknawi adalah meninggalkan jalan kiri ke jalan kanan. Dan itu adalah asal usul hijrah. Dan di atas inilah dibangunnya hijrah jasmani, perpindahan jasad dari sebuah negeri yang penuh di dalamnya maksiat yang diridhoi yang tidak diridhoi oleh Allah, dan dihadangnya dakwah, dihadangnya orang-orang yang berjalan di atas sunnah di tempat itu, pindah ke negeri, ke tempat yang mereka tidak terhalang dan terhadang untuk mengerjakan apa yang mereka dapatkan dari agama Islam, dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Atas dasar inilah nama itu kita angkat. Karena kita melihat hal yang luar biasa. Hal yang sangat luar biasa. Wa syukru lillahi awalan wa akhiran. Rasa syukur kita, pujian dan pujian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjalan ke daerah-daerah, ya, terutama di ibu kota Jakarta, walillahil hamd, kita melihat hal yang sangat luar biasa. Dalam 10 tahun terakhir ini hal yang luar biasa kita lihat perkembangan orang-orang yang hijrah. Ya, walaupun mesti harus disempurnakan dan tidak boleh lalai dan tidak boleh lengah dalam masalah ini. Akan tapi terus melakukan penyempurnaan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih baik. Yaitu hijrahnya kaum muslimin dari hal-hal yang maksiat kepada hal yang tidak maksiat, meninggalkan majelis-majelis yang terlarang kepada majelis-majelis yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, meninggalkan perkumpulan-perkumpulan maksiat kepada perkumpulan-perkumpulan ketaatan, meninggalkan kelompok-kelompok maksiat, pindah kepada hal-hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Itu tumbuh kembang luar biasa di negeri yang kita cintai. Ya, oleh karena itu nama ini kita jadikan hal yang seperti itu karena melihat gelombang besar yang luar biasa. Dan ini tidak bisa lagi dipungkiri. Dan memberikan efek hampir di seluruh lini. Di perkantoran, di perdagangan, di pergaulan, di dunia rumah tangga, di dunia bisnis dan transaksi. Kita sudah melihat hal yang luar biasa. Oleh karena itu, nama hijrah menjadi sesuatu yang kita angkat sebagai nama daripada canangan perjuangan yang sedang kita rilis bi'idhnillahi azza wa jal. Semoga Allah ridhoi, semoga Allah mudahkan, dan semoga Allah jadikan pembelat amalan dan timbangan kebaikan. Dan dinamakan Komplek Al-Hijrah karena di sini akan ada beberapa bangunan di tanah yang luasnya lebih kurang 4, sekian hektar. Itu akan kita bangun beberapa bangunan. Bangunan utamanya adalah masjid. Kita namakan komplek karena tidak hanya masjid, akan tapi masjid dan seluruh sarana-sarana pendukung yang akan kita wujudkan di tempat ini, sehingga dia akan menjadi sebuah kawasan komplek yang semuanya akan menjadi sarana untuk tempat berhijrahnya kaum muslimin. Kalau nama panjangnya adalah Komplek Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Markas diambil dari bahasa Arab markaz, dan manakala kita kembali kepada kamus lisanul Arab, kamus lisannya orang Arab, mereka mengatakan bahwa markas itu adalah
maknanya adalah al-maqar ats-tsabit allati tatasha'abu minhul furu'. Sebuah tempat permanen, domisili permanen, darinya akan terlahir cabang-cabang. Dan ini yang kita inginkan. Itu yang kita tuju. Bahwa apa yang sekarang sedang kita canangkan, kita harapkan menjadi sebuah markas utama yang akan lahir setelahnya, sesuatu yang menyusul, baik di Sulawesi, di Kalimantan, di Jawa, atau dimanapun dari belahan-belahan bumi di Nusantara ini. Kemudian markas sunnah. Kenapa dikatakan sunnah? Karena sunnah itu adalah Islam. Dan Islam itu adalah sunnah. Dan Islam yang benar adalah Islam yang sesuai dengan sunnah. Ketika dinamakan sunnah, maka dia adalah Islam. Karena Islam yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena kita harus tahu dan kita juga mengerti, kita juga faham, tidak semua orang yang mengatakan Islam, apa yang dikatakan itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan Islam yang benar adalah Islam yang sesuai dengan sunnah. Oleh karena itu penamaan sunnah langsung kita arahkan kepada pengambilan namanya, karena sunnah itu adalah Islam. Ya. Kemudian kita katakan Nusantara. Kenapa Nusantara? Karena ini adalah sesuatu yang kita taja, tidak hanya khusus untuk warga yang ada di Pekanbaru atau di Sumatera, namun kita untuk seluruh Nusantara. Ya. Ini dia yang ingin kita katakan, bahwa nama panjang daripada program ini, daripada proyek akhirat ini, bi'idznillah azza wa jalla. Semoga proyek ini dimudahkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama panjangnya adalah Komplek Markas Sunnah Nusantara. Kita bangun sunnah di Nusantara dari komplek ini, dan kemudian kita berusaha untuk membangunnya di wilayah manapun dengan program yang sama, dengan sistem yang sama dan semacamnya. Itulah dia, saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat. Ya, jadi ini adalah perjuangan, ya, perjuangan kita untuk sunnah di seluruh Nusantara, untuk sunnah di seluruh Nusantara. Dan kalimat Nusantara adalah kalimat cinta kepada tanah air. Dan cinta kepada tanah air adalah bahagian daripada syariat Allah. Dan cinta kepada tanah air adalah bahagian daripada fitrah yang Allah letakkan di hati manusia. Dan Nabi juga mencintai Mekah. Para sahabat juga sangat mencintai Mekah. Ketika mereka tinggalkan Mekah, hijrah ke Habasyah, mereka pun mengatakan kepada Raja Najasyi, ada sesuatu yang hilang dari hati kami. Apa itu? Rasa kerinduan kepada Mekah. Ada sesuatu yang menempel di hati kami, rasa kerinduan pulang ke Mekah. Begitu juga ketika mereka hijrah ke Madinah, para sahabat juga merasakan kerinduan mereka, dan mereka bahkan mengucapkan syair-syair yang terkenal dari syair-syair Mekah karena kerinduan mereka kepada Mekah. Dan itu tidak diingkari oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta negeri yang di dalamnya kita hidup, kita tumbuh, kita kembang adalah bahagian daripada syariat Allah. Ya, bahagian daripada syariat Allah. Walaupun hadis tentang hubbul watan minal iman, ya, cinta tanah air bahagian daripada iman, itu adalah hadis yang tidak ada sumbernya, tidak ada asalnya, la aslalahu, ya, tidak ada dari Nabi kita tercinta SAW. Akan tapi kecintaan kepada tempat di mana kita tumbuh dan kembang itu adalah bahagian daripada hal yang ada dalam syariat Allah dan tidak dinafikan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan perjuangan untuk negeri itu adalah sesuatu yang benar. Oleh karena itu ini kita akan namakan perjuangan dari kita untuk sunnah di seluruh Nusantara. Ini yang kita inginkan dari makna nama, ya. Mungkin saudara-saudariku kaum muslimin bertanya-tanya, kenapa ini disebut markas? Ya, apa makna markas? Kenapa ini ada penyebutan Nusantara? Apa makna Nusantara? Ya, dan kenapa harus dinamakan itu? Karena ketika ini insya Allah jadi, mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah ridhoi dan Allah bimbing langkah kita semua untuk bekerja sama menuju hal yang seperti itu, maka ini terbuka untuk siapapun kaum muslimin dan kaum muslimat. Mudah-mudahan difahami, dimengerti, dan seandainya sekiranya penamaan ini adalah sesuatu yang mendapatkan tempat yang benar, maka kita memuja dan memuji Allah karena Allah memberikan taufik kepada kita. Dan seandainya sekiranya ada kekurangan dan kelemahan, kami berharap saudaraku-saudariku memberikan usulan membangun dan kritikan membangun kepada kita, karena manusia tidak lepas daripada kekeliruan dan kekhilafan. Namun ini telah kita bicarakan, kita rundingkan berhari-hari, berminggu-minggu, sehingga akhirnya nama ini kita pilih menjadi sebuah nama untuk ditaja dan diangkat sebagai nama Komplek Al-Hijrah, Komplek Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Ma'asyiral muslimin, ini makna dari nama, ya, mudah-mudahan makna dari nama ini bisa difahami, dan mudah-mudahan nama ini alal musamma,
Mudah-mudahan nama ini sesuai dengan penamaannya. Dia adalah markas yang akan melahirkan cabang-cabang di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan dia benar-benar menyuarakan sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat biiznillah azza wajal, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang berada di Nusantara.